Hari kedua beroperasinya kembali perkantoran di DKI Jakarta, antrean di stasiun kereta rel listrik kembali terjadi. Di jam sibuk pulang kerja, antrean di stasiun Sudirman, Jakarta Pusat mulai terlihat sejak pukul 4 sore. Dalam antrean, petugas dan penumpang tetap menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya jaga jarak, baik saat mengantri di stasiun maupun di dalam kereta. Selain itu, penggunaan masker dan pengukuran suhu tubuh juga masih berjalan. Dengan dibukanya kembali aktivitas perkantoran, terjadi lonjakan jumlah penumpang. Hingga pukul 2 siang, total ada 152.000 lebih penumpang KRL. PT KCI telah menambah jumlah keberangkatan kereta menjadi 935 perjalanan dengan jam operasional mulai pukul 4 pagi hingga 9 malam. Langsung saja kita ke Stasiun Sudirman di Jakarta Pusat. Sudah ada Putri Demes di sana. Halo, selamat sore Demes. Ini antrian para komuter jelas tidak akan terhindarkan baik pagi maupun sore hari. Apakah Anda melihat ada strategi berbeda yang diterapkan oleh PT KCI untuk bisa menjaga jarak sosial antar calon penumpang di sana? Selamat sore Dea, benar sekali bahwa di Stasiun Sudirman ini jika hari kemarin menurut para petugas di jam ini jam 5 jam yang cukup sibuk karena merupakan jam pulang kerja, ini antrian terjadi begitu sangat panjang sampai harus keluar dari gedung stasiun karena 2 lantai dari gedung stasiun ini tidak mampu lagi untuk menampung antrian dari para penumpang. Namun di sore hari ini jika dilihat di belakang saya ini belum ada antrian yang sampai harus keluar dari gedung, artinya antrian sudah lebih terkontrol begitu di dalam gedung. Kemudian juga para petugas yang merupakan gabungan dari petugas stasiun dan juga dibantu oleh TNI dan Polri ini terus melakukan pengaturan para penumpang, yakni antrian yang diterapkan ini harus tetap memperhatikan jaga jarak, yakni kurang lebih paling tidak jarak antar penumpang adalah 1 meter. Dan seluruh antrian yang ada sebenarnya di stasiun kereta rel listrik ini disebabkan oleh adanya protokol jaga jarak yang terus dilakukan oleh KCI, yang mana salah satunya adalah pengukuran suhu tubuh yang dilakukan sejak dari pintu masuk. Akibatnya memang harus ada sedikit antrian di pintu masuk, kemudian juga ada antrian yang dilakukan di peron, ini juga diperhatikan jaraknya antar penumpang. Kemudian juga pembatasan kapasitas yang dilakukan oleh KCI di dalam gerbong kereta ini juga masih dilakukan, dan ini tentu saja juga mempengaruhi adanya penumpukan antrian di stasiun, termasuk di Stasiun Sudirman ini, karena kita ketahui bersama bahwa stasiun ini merupakan terletak di daerah Jakarta Pusat dan daerah sekitarnya ini adalah perkantoran, sehingga bisa menjadi salah satu titik balik dari para karyawan untuk kembali pulang ke rumah dari DKI Jakarta sepulang kerja. Kemudian jika saya perhatikan memang seluruh protokol kesehatan ini sudah dilakukan, diantaranya juga dengan penggunaan masker yang wajib dilakukan oleh penumpang, kemudian rajin mencuci tangan ini juga dilakukan dengan disediakannya botol hand sanitizer, dan juga bahkan ada wastafel tempat untuk mencuci tangan bagi para penumpang. Kemudian untuk kapasitas penumpang ini kemarin masih sudah diberlakukan dengan peraturan menteri yang sebelumnya, yaitu peraturan menteri perhubungan nomor 18 tahun 2020, yakni 35% dari kapasitas yang di saat normal. Artinya dalam setiap gerbong kereta ini KCI bisa menampung 74 penumpang. Namun memang adanya perubahan dari peraturan Menteri Perhubungan sejak kemarin ini masih belum ditentukan kembali. Namun jika saya tadi melihat sekilas gerbong yang melintas, jaga jarak, kemudian adanya tanda silang yang dipasang di dalam gerbong kereta yang artinya para penumpang tidak boleh menduduki tempat tersebut, ini juga masih dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap penumpang. Jika bicara hari ini, sore hari ini, antrian yang terjadi di Stasiun Sudirman ini tidak terlalu padat, karena memang dari Ana Purba selaku VP Corporate Communication dari KCI juga mengatakan hari ini ada sedikit penurunan, yakni 10% dari penumpang hari kemarin. Jika data terbaru yang disampaikan oleh Ana Purba ini sampai pukul 2 siang, kemarin ada 170.000 lebih penumpang. Sedangkan jika dibandingkan dengan hari ini di periode waktu yang sama hanya ada sekitar 150.000 lebih penumpang
yang terdapat di seluruh stasiun kereta rel listrik di DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun hal ini juga tidak mengurangi bagaimana seluruh petugas dan juga penumpang harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika kita bicara PSBB masa transisi di DKI Jakarta, termasuk bagaimana transportasi massa ini memberlakukan seluruh protokol kesehatan dan juga sedikit melonggarkan begitu dengan kapasitas penumpang dan juga boleh beroperasi dengan jam operasional yang ditambah. Jika kemarin di PSBB jilid pertama hingga ketiga kita melihat bahwa KRL ini hanya beroperasi selama 12 jam, yakni pukul 6 pagi hingga 6 sore. Namun mulai kemarin ini sudah berlaku mulai pukul 4 hingga 9 malam. Kemudian juga dengan headway atau jarak tunggu antar kereta ini juga sudah dipersempit, yakni 5 menit. Demikian pula dengan penambahan keberangkatan dari kereta rel listrik ini sudah ditambah menjadi 935 perjalanan dengan dimaksimalkan di jam sibuk, yaitu jam berangkat kerja pada pagi hari dan juga jam pulang kerja, yakni ada 70% dari total keberangkatan yang 935 ini memang diutamakan di jam sibuk. Kemudian jika kita bicara memang peraturan-peraturan ini sejumlah peraturan operasional yang baru yang diterapkan salah satunya oleh KCI ini nantinya harus terus dievaluasi baik oleh KCI sendiri sebagai penyedia jasa transportasi massal maupun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena seperti yang dikatakan oleh Gubernur Anies Baswedan, ini seluruh peraturan ini juga masih akan dievaluasi melihat dengan tren kasus dari penambahan COVID-19 di DKI Jakarta. Dan jika kita melihat sampai hari ini trennya tidak menunjukkan adanya penurunan yang cukup konsisten, melainkan masih fluktuatif dan cenderung malah meningkat. Jika kita melihat di tanggal 5 merupakan hari pertama dari PSBB masa transisi, ada 84 kasus positif baru di DKI Jakarta. Kemudian di hari esoknya di tanggal 6 ini justru meningkat di 102. Kemudian meningkat lagi di tanggal 7 ini menjadi 160. Dan bahkan hari ini adalah yang terbanyak sejak 16 April lalu yang mencapai 200 lebih. Di hari ini kita melihat ada 232 penambahan kasus positif COVID-19 yang baru di DKI Jakarta. Dan kasus positif COVID-19 ini sudah tersebar di 262 kelurahan yang ini berarti masih harus dievaluasi kembali apakah dengan dibukanya kembali sejumlah sektor aktivitas warga masyarakat yang kemudian bisa menimbulkan kerumunan ini memang cukup efektif untuk bisa mencegah atau menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Dea. Baik, terima kasih tadi laporan langsungnya Putri Demes dari Stasiun Sudirman di Jakarta Pusat.